Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rini dalam pelajaran fisika. Anak-anakku semua, hari ini kita belajar tentang hukum dua Kirchhoff dan alat ukur listrik. Dalam materi bab listrik dinamis, materi tentang hukum Kirchhoff dan alat ukur listrik merupakan materi yang paling sering keluar dalam soal-soal pada ujian nasional. Kita lihat sedikit mengingatkan anak-anak semua untuk cara membaca alat ukur listrik. Dalam sebuah alat ukur listrik, biasanya kalian temui pada multimeter, ada skala yang ditunjuk, berarti ini adalah skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk, kemudian skala maksimum yang digunakan, dan batas ukur yang digunakan oleh anak-anak semua. Untuk mencari tegangan yang terukur, itu akan sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali dengan batas ukurnya. Sama halnya juga untuk mencari arus listrik. Maka caranya juga sama, skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali dengan batas ukur. Nah, ini mengingatkan kembali untuk cara membaca alat ukur listrik. Yang kedua adalah tentang hukum dua Kirchhoff. Hukum dua Kirchhoff biasanya Anda temui dalam sebuah loop rangkaian listrik tertutup. Jika ada rangkaian listrik tertutup seperti ini, hukum dua Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah dari tegangan ditambah dengan jumlah I kali R itu nilainya akan sama dengan 0. Kita juga bisa mencari tegangan antara dua titik. Misal di sini antara titik A ke B atau B ke D atau A ke E, itu di sembarang titik itu akan sama dengan jumlah dari tegangan ditambah dengan jumlah I kali R. Bagaimana ketentuan yang digunakan untuk memasukkan nilai E dan nilai IR pada hukum dua Kirchhoff? Kita lihat. Semua hambatan dihitung positif. Jadi ketika Anda memasukkan nilainya, R semua bernilai positif. Kemudian E akan bernilai negatif jika penelusuran loop kita itu ketemunya pada bagian E yang negatif. Misalkan kalau kita menelusuri loop searah jarum jam, maka dari A ke B, jalan dari A ke B, itu yang kita temui adalah sisi tegangan yang negatif. Maka nanti E di sini akan bernilai negatif. Sebaliknya, misal dari C ke D, kita berjalan dari C ke D, ketemu bagian sisi E yang positif, yang panjang, maka masukkan nilai E-nya positif. Kemudian arus yang searah dengan penelusuran loop itu dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dihitung negatif. Jadi nanti Anda kalau kita mencari tegangan antara dua titik atau tegangan jepit antara dua titik dan arah penelusuran kita berlawan arah dengan arus, maka I yang kita masukkan bernilai negatif. Kemudian yang terakhir, jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kembalikan arah yang ditetapkan. Misal, kita sudah masukkan nilai semuanya, ternyata ketemunya I-nya negatif. Berarti pengandaian kita itu terbalik. Kalau awalnya kita mengandaikan searah jarum jam arus listriknya, maka jika hasilnya negatif berarti arus yang sesungguhnya adalah berlawanan arah jarum jam. Baik, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Baik, ini ada gambar rangkaian listrik dengan 4 buah hambatan. Tentukan arus total yang mengalir dalam rangkaian. Di sini ada gabungan dari rangkaian hambatan seri dan paralel. Kita lihat yang diketahui langsung pada gambar ya. Kita identifikasi ini sebagai E1, R1, R2, R3, E2 dan R4. Yang ditanya berapakah arus yang mengalir dalam rangkaian total. Kita lihat, iya, rangkaian hambatan yang belum sederhana ini kita sederhanakan dulu. Kita cari 6 dan 6, R1 dan R2 itu adalah rangkaian seri. Kita cari dulu nilai rangkaian serinya, yaitu 12 ohm. Kemudian rangkaian seri yang dihasilkan dari sini diparalel dengan R3, sehingga diperoleh hasilnya 6 ohm. Sehingga rangkaian menjadi lebih sederhana dan baru kita masukkan ke dalam hukum dua Kirchhoff. Kita mulai penelusuran, ini sudah ada tanda panah, berarti kita menelusuri seperti ini.
arah loopnya. Kita mulai dari mengikuti panah, ke sini ada R total tadi, R paralel dikali dengan I ditambah dengan E2 ketemu positif ditambah dengan ini I dikali R4 dan min E1. Kenapa? Karena penerusan ketika di sini bertemunya dengan E yang negatif. Ini angkanya kita masukkan, ketemulah nilai I sama dengan 2 ampere. Jadi arus total yang mengalir dari dalam rangkaian 2 ampere. Dan nilainya bernilai positif, berarti pengandaian kita sudah benar. Ya. Baik, ini rangkaian loop dengan variasi hambatan. Yang kedua adalah rangkaian satu loop dengan banyak tegangan dan ada hambatan dalam dan arah tegangan yang berbeda-beda. Yang ditanyakan adalah potensial antara titik B ke A. Untuk mencari potensial antara titik B ke A, tetap kita membutuhkan arus. Kita lihat lebih mudah seperti ini ya, yang diketahui kita tuliskan sebagai R1, R2, dan R3. Kemudian ini E1, E2, dan E3 serta hambatan dalam 1, 2, dan 3. Yang ditanya adalah V dari B ke A. Baik, kembali kepada hukum 2 Kirchhoff. Tadi pengandaian kita searah jarum jam, kita masukkan semua karena hambatannya semua sudah seri, kita langsung bisa jumlahkan. Ingat, hambatan selalu bernilai positif. Dikali dengan I, kemudian penelusurannya min E1, min E2 plus E3. Kita lihat di sini. Ya, penelusurannya. Setelah angka yang kita masukkan, ketemulah bahwa nilai I bernilai 0,833 ampere. Baru kita mencari tegangan dari B ke A. Untuk mencari tegangan dari B ke A, sama seperti kalau kita mau berjalan dari satu titik ke satu titik lainnya, kita bisa melalui jalan manapun asal nanti dari titik akhir dan titik awal dan titik akhirnya sama. Tapi pasti ketemu nanti hasilnya juga sama. Kita lihat dari B ke A melalui atas, berarti tadi kalau kita lihat gambar yang tadi, kita langsung dari B ke A. Kita masukkan persamaannya, diperolehlah nilainya 0,1684 volt. Nah, ini dari B ke A. Apakah dari B ke A bisa melalui jalan lain? Bisa. Melalui bawah. Tadi kalau gambar yang di sini lagi melalui bawah sini, mestinya nanti hasilnya sama. Nanti Ananda yang perlu dihati-hatikan adalah arah arusnya. Apakah berlawanan atau tidak dengan arah arus yang sudah ditemui di atas tadi. Setelah kita masukkan, ternyata nilainya sama. Kalau Ananda nanti menemukan soal yang dengan tipe yang sama, tapi ternyata arus yang ditemukan dengan menggunakan 2 cara berbeda, berarti ada kemungkinan Ananda hanya keliru pada menentukan arusnya saja. Jadi perlu diteliti lagi. Baik, ini tentang hukum Kirchhoff dengan satu loop. Berikutnya adalah alat ukur. Sebuah rangkaian listrik sederhana ditunjukkan pada gambar. Ini rangkaian loop sederhana, rangkaian seri dengan 2 hambatan. Kemudian ketika diukur tegangan di R, itu menunjukkan seperti ini, dan diukur arusnya pada rangkaian tertera seperti alat ukur ini. Ingat kembali bagaimana cara mengukur, menghitung hambatan dan arus dan tegangan menggunakan alat ukur. Kita lihat tadi yang diketahui ada R1 dan tegangan, yang ditanya R-nya. Oke, kita cari dulu tegangan pada R. Skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali dengan batas ukurnya. Kita masukkan, ketemunya 5 volt. Itu adalah tegangan yang ada di hambatan R. Kemudian arus total sama skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali dengan batas ukur. Kita masukkan angkanya, ketemu 2,5 ampere.
Ya, dari dua data ini sudah ketemu, maka untuk mencari hambatan R bisa dengan dua cara. Cara pertama, kita langsung mencari hambatan dari VR yang sudah diketahui. Ingat hukum Ohm? Ya. Jadi ini kita ambil dari hukum Ohm, sehingga mencari R sama dengan V di R dibagi dengan arus total. Ketemu 2 Ohm. Atau cara yang kedua, dengan total, hambatan totalnya R sama dengan V per I dikurangi R1. Ketemu nilainya dengan 2 Ohm juga. Jadi Ananda silakan menggunakan cara mana saja yang menurut Ananda mudah. Baik, dari 3 contoh soal tentang hukum Kirchhoff dan alat ukur listrik ini mudah-mudahan akan mempermudah Ananda dalam belajar. Selamat belajar, semoga sehat selalu dan sukses buat kalian semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.